pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pendaftaran tanah. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Istilah pendaftaran tanah berasal dari kata kadaster. Dalam bahasa Belanda, merupakan istilah teknis untuk sesuatu yang menunjukkan pada luas, nilai, dan kepemilikan atau lain-lain alas hak terhadap suatu bidang tanah. Menurut Maria Sumarjono, kadaster merupakan suatu daftar yang melukiskan semua parsel tanah yang ada dalam suatu daerah berdasarkan pemetaan dan pengukuran yang cermat. Adapun pengaturan terkait pengertian pendaftaran tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 pada Pasal 1 Angka 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, pendaftaran tanah di sini meliputi yaitu pengukuran, pemetaan, dan pembukuan yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat ukur, yang mana dari peta dan pendaftaran surat ukur tersebut dapat diperoleh kepastian luas dan batas tanah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, termasuk dalam hal ini pendaftaran atau pencatatan daripada hak-hak lain atau baik hak atas tanah maupun jaminan, serta beban-beban lainnya yang membebani hak-hak atas tanah yang didaftarkan itu. Dan yang terakhir yaitu pemberian surat-surat tanda bukti hak yang menurut pasal 19 ayat 2 berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Terkait landasan hukum pendaftaran tanah dapat kita jumpai dalam pasal 19 UU PA, pendaftaran tanah oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Selanjutnya dalam pasal 23, 32, 38 sampai pasal 41, yaitu terkait kewajiban pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai untuk mendaftarkan tanahnya. Pelaksanaan pendaftaran tanah, di mana kegiatan pendaftaran tanah diatur berdasarkan pasal 23, 32, dan 38 UU PA, yakni untuk mewujudkan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan untuk didaftarkan termasuk peralihannya, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 29 UU PA. Kemudian juga harus didaftarkan hak pakai dan hak pengolahan. Dalam penjelasan pasal 19 UU PA disebutkan bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Tujuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan dalam pasal 19 UU PA menyebutkan berikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, yang kemudian diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang berisi data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran. Manfaat pendaftaran tanah bagi pemerintah yang pertama, terwujudnya tertib administrasi pertanahan, kemudian memperlancar kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan, kemudian mengurangi sengketa di bidang pertanahan. Selanjutnya bagi pemegang hak, yang pertama yaitu adanya rasa aman, yang kedua mengetahui data fisik dan data yuridis, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pelestarian hak, yang keempat harga tanah menjadi lebih tinggi, yang kelima dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, yang keenam yaitu untuk meminimalisir kekeliruan penetapan PBB. Selanjutnya untuk calon kreditur, mengetahui data fisik dan data yuridis yang akan menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah. Nah teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan terkait materi pendaftaran tanah oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.